Penyandang disabilitas tidak ada alasan untuk tidak bekerja dan untuk beraktivitas. Masih banyak stigma di Indonesia bahwa orang disabilitas bisa apa? Saya terlahir dengan satu kaki dan tangan yang tak sempurna. Sejak kecil saya terbiasa menggunakan kaki palsu dan dapat beraktivitas seperti yang lainnya. Saya mengenyam pendidikan hingga bangku kuliah. Sudah puluhan kali saya mencoba melamar pekerjaan, namun lebih banyak penolakan yang saya dapatkan. Saya Natalina, disabilitas fisik pengguna kaki palsu dari Depok, Jawa Barat. Dari segi pendidikannya, oke nih, nggak ada masalah gitu kan. Pas wawancara nggak ada masalah, tapi pas sampai di titik terakhir aku sampaikan kalau aku pengguna kaki palsu. Nah itu banyak tuh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin HRD-nya ragu gitu kan, bahwa bener nggak nih disabilitas bisa gitu untuk melakukan pekerjaan yang ada di perusahaan itu. Nanti keselamatannya seperti apa, terus bisa nggak naik tangga, segala macam itu sih yang pada akhirnya mereka pertimbangkan sekali dan gak diterima deh. Karena banyaknya penolakan gitu kan, ya akhirnya di terakhir gitu kan udah sampai titik akhirnya ya saya kursus gitu, ikut pelatihan yang akhirnya saya memutuskan untuk pelatihan make up seperti itu. Nah biar supaya juga bisa profesional, ikut pelatihan, terus sertifikasi seperti itu sih. Karena memang agak sulit buat teman-teman juga gitu, buat saya pribadi itu untuk diterima di perusahaan-perusahaan. Hi guys, it's Mr. Day again. Today, I'm gonna tell my story as a person with autism. Jadi waktu usianya hari 2 tahun itu belum bisa berkomunikasi seperti anak normal yang lain. Jadi dia masih kurang dalam hal komunikasi dua arah, eye contact. Nah dari situ kami ke beberapa ahli medis, lalu mereka menyimpulkan bahwa hari itu termasuk mengalami menderita autis dengan kategori Asperger. Spektrum autisme yang disandang oleh Ardana Hariwidakdo sebetulnya tidak menghambat dirinya untuk mengenyam pendidikan hingga mendapat gelar Master Teknik Industri dari salah satu universitas swasta di Jakarta. Pemuda kelahiran 1995 yang menggemari musik dan otomotif ini juga punya cukup banyak keahlian. My school year was a nightmare, especially during Mulai dari menyunting video, public speaking dengan kemampuan bahasa Inggris mumpuni, dan tentunya beragam pengetahuan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ostracization and more. Tetapi ia sulit bersaing di lapangan pekerjaan. Kalau segi ngelamar sih udah banyak sih, banyak ngelamar. Maksudnya nggak cuma spesifik background
pertama background dulu. Fokusnya nyari anak TI dulu. Kadang nyari fresh graduate. Aku juga memang gue utamaku otomotif, tapi nggak selalu fokus otomotif tok, nggak. Aku jadi fokus banyak dari asuransi, beverage, bla bla bla, semuanya aku udah lama kayak lempar bumerang, paling banter sampai psikotes, kebanyakan yang udah dipanggil segala, karena sisanya nggak di reply lamarannya. Mereka bacanya tuh kayak mandang seolah-olah, ya nggak kelihatan kayak mereka sebelah mata, ini orang ini nggak taunya. Mereka nggak tahu kalau saya special need. Itu maksudnya saya ini kenapa sih kok nggak bisa-bisa? Padahal temanku udah pada kerja semua. Kami sangat berharap karena kelebihan dari anak autis ini sebetulnya akan bisa sangat menguntungkan perusahaan yang meng-hire ini gitu. Nah, tapi mungkin kelebihan ini yang belum dioptimalkan atau belum ditemukan oleh perusahaan-perusahaan itu. Jadi kesempatan yang paling penting yang kami harapkan. Pandangan serupa juga disampaikan Osa, penyandang autisme pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan ajang lari full maraton 42,1 km. Disabilitas itu kan ada yang kelihatan, ada yang nggak terlihat secara fisik. Menurut saya itu lebih sulit yang penyandang disabilitas yang nggak kelihatan secara fisik. Misalnya autis, ADHD gitu. Karena untuk menunjukkan bukti dan lain sebagainya itu kan ini banget ya. Sementara kalau yang penyandang disabilitas yang kelihatan secara fisik, meskipun menantang juga, tapi mereka kan kelihatan secara fisik, itu kayak menunjukkan referensi, rujukan, dan lain sebagainya itu lebih mudah gitu dibanding yang penyandang disabilitas yang tidak terlihat secara fisik. Di tengah semakin tidak menentunya situasi ekonomi dan tingginya angka PHK, menyebabkan lapangan pekerjaan seperti hutan belantara yang sulit sekali ditembus bagi banyak orang. Terlebih bagi mereka penyandang disabilitas seperti Lina, Hari, dan juga Osha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mewajibkan setiap instansi pemerintahan mempekerjakan kelompok disabilitas minimal 2% dari total jumlah pegawai. Aturan yang sama juga berlaku bagi perusahaan swasta yang diwajibkan untuk menyediakan kuota 1% dari total jumlah pegawai untuk kelompok disabilitas. Namun faktanya, penyandang disabilitas yang kerap termarginalkan ini masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia mencatat saat ini ada 28 juta penyandang disabilitas di Indonesia dan jumlahnya berpotensi terus bertambah. Dari jumlah itu, Badan Pusat Statistik pada 2022 mencatat 17 juta diantaranya berada dalam usia produktif. Ironisnya, tak banyak dari mereka yang bisa bekerja, terutama di sektor formal. Data statistik menunjukkan hanya 7 juta penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Dari sisi perusahaan, belum memahami tentang pemahaman rekrutmen tenaga kerja disabilitas. Seperti yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 8 2016. Mungkin mereka belum paham tentang rekrutmen itu. Kemudian yang kedua, bisa jadi mereka masih menggunakan stigma bahwa disabilitas itu penuh keterbatasan, berketidakmampuan, dan tanda kutip merepotkan gitu. Sehingga poin ini juga bisa menjadi salah satu dasar perusahaan untuk enggan menerima tenaga kerja disabilitas. Yang sangat mengganjal itu adalah persyaratan sehat jasmani rohani. Nah, sehat jasmani rohani itu hari ini masih menjadi persyaratan mutlak perusahaan untuk merekrut disabilitas, tenaga kerja disabilitas. Nah,
Padahal disabilitas itu sebenarnya bukan sakit. Kita tidak sakit. Hanya kita memerlukan kebutuhan khusus atau kita memiliki gerak yang terbatas. Tetapi secara kemampuan kita tidak kalah bersaing dengan yang umum. Kita sudah sampaikan kepada teman-teman perusahaan di dalam melakukan rekrutmen tidak lagi menyebutkan sehat jasmani rohani, tapi mampu jasmani dan rohani. Kami juga sudah bertemu dengan teman-teman Apindo dan teman-teman di Apindo menyatakan bahwa mereka siap menerima, cuma nggak tahu cari suplainya di mana. Karena jujur kita juga belum punya data, misalnya data pencari kerja yang terpilah dengan jenis dan ragam disabilitas. Upaya untuk membuat peluang kerja bagi kelompok disabilitas sebetulnya terus dilakukan berbagai pihak. Salah satunya oleh wanita ini yang merupakan pendiri PT Disabilitas Kerja Indonesia. Saya menjadi disabilitas di usia 22 tahun, itu menggerakkan saya mendedikasikan diri membantu penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan profesional. Nama saya Hasnita Taslim. PT Disabilitas Kerja adalah perusahaan pertama dan salah satunya di Indonesia yang pertama kali mengadakan job fair khusus disabilitas. Dengan diadakannya job fair, insya Allah mungkin saya bisa dapat bekerja, dapat pekerjaan. Kita membantu mematchingkan lowongan kerja yang tersedia untuk penyandang disabilitas dan membantu HR untuk mengidentifikasikan jenis disabilitas yang sesuai, yang dapat bekerja di perusahaan mereka sesuai dengan posisinya, kemudian jenis bangunannya, jenis bisnisnya, dan infrastruktur yang tersedia di perusahaan tersebut. Tujuan job fair tersebut untuk memberikan awareness kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu juga mampu bekerja asal diberikan kesempatan. Melalui PT Disabilitas Kerja Indonesia yang ia dirikan pada 2018, ibu satu anak ini telah menyalurkan lebih dari 400 tenaga kerja disabilitas ke berbagai perusahaan swasta dan BUMN. Meski demikian, jumlah itu masih jauh dari harapannya. Masih banyak stigma di Indonesia bahwa orang disabilitas bisa apa? Orang disabilitas not capable to do anything. Jadi dengan adanya stigma tersebut, penyandang disabilitas sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian tantangan yang kedua adalah dari supply. Kita lihat pendidikan di Indonesia. Dari data pemerintah, hanya 5% penyandang disabilitas yang mampu menempuh pendidikan university. 18% pendidikan SMA. Sisanya 63% hanya pendidikan SD dan SMP. Saya juga sudah pernah 3 kali melamar kerja di BUMN lain. Itu kalau dibilang bukannya mengalami penolakan, cuman saya bingung juga karena sudah tahap akhir, yaitu di medical check up, itu saya tidak lolos dan juga tidak tahu alasannya itu apa. Disabilitas tidak ada alasan untuk tidak bekerja dan untuk beraktivitas. Nama saya Pangestu Sabar Budiman, saya bekerja di PT PP, saya sebagai GR of Knowledge Management di Divisi Stratek. Kesabaran dan kerja keras Estu membuahkan hasil. Pria yang lahir tanpa kaki ini menyelesaikan kuliahnya di jurusan Desain Komunikasi Visual. Keterbatasan tidak menghambatnya untuk bekerja. Setiap hari, motor gede yang sudah dimodifikasi ini ia kendarai dari rumahnya di Kebagusan, Jakarta Selatan ke tempat kerja di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Terima kasih ya. Jaraknya sekitar 6 km saja, tapi jalur yang dilaluinya hampir selalu macet. Setibanya di kantor, Estu diantar oleh petugas keamanan ke ruang kerjanya di lantai 3. Posisi yang ia duduki di PT PP sejak 2022 ini tidak didapatnya dengan mudah.
Saya mendapat rekomendasi dari PT Disabilitas Kerja Indonesia. Beliau yang merekomendasikan saya untuk bekerja di PT PP ini. Sebelum saya di PT PP, saya juga sudah pernah 3 kali melamar kerja di BUMN lain. Itu kalau dibilang bukannya mengalami penolakan, cuman saya bingung juga karena sudah tahap akhir, yaitu di medical check up, itu saya tidak lolos dan juga tidak tahu alasannya itu apa. Mas Estu ini bekerja di PPW, ditempatkan di divisi Stratek. Beliau ditugaskan di knowledge management di sistem operation. Nah, Mas Estu itu ahli dalam desain grafis, sehingga sering kami kasih tugas beliau untuk membuat konten, kemudian manage knowledge management di PP. Dan dengan ada Mas Estu ini, konten kita semakin hidup nih. Mas Estu ini lebih sebagai aset perusahaan. Jadi bukan hanya karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan, tapi itu bagian dari aset. Seperti Estu, mereka juga penyandang disabilitas. Salah satunya adalah Denis. Jangan hitung yang tidak ada, tetapi manfaatkan yang tersisa. Nama saya Denis Kuswara, saya bekerja di PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia sebagai Production Control. Waktu itu saya lihat di postingan Live at HMMI ada lowongan pekerjaan untuk disabilitas. Nah, waktu itu saya langsung mengapply lowongan tersebut. Lalu setelah nunggu beberapa bulan, saya dipanggil untuk interview online. Setelah interview online, saya dipanggil lagi untuk interview offline di PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Nah, setelah itu saya lalu dites untuk interview offline, terus psikotes, setelah psikotes, lalu di medical check up. Perusahaan manufaktur otomotif di Cikarang, Bekasi ini mempekerjakan 20 penyandang disabilitas atau 1% dari total jumlah karyawan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pihak perusahaan juga menyediakan beragam fasilitas untuk karyawan disabilitas, mulai dari akses kursi roda, guiding block untuk tunanetra, hingga toilet yang ramah disabilitas. Odrat Yogatama, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan ini yang juga penyandang low vision, menyatakan kewajiban perusahaan tidak sebatas memenuhi kuota dan menyediakan fasilitas, tapi juga menjamin kesetaraan bagi karyawan penyandang disabilitas. Pada dasarnya kita tidak mengkhususkan kondisi ya, bahwa setiap pelamar kita tentukan berdasarkan kompetensinya dan kesesuaian dengan area kerjanya. Terkait dengan hal ini, sehingga setiap lowongan pekerjaan kita open for disability, jadi menyesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan pekerjaan. Upaya serupa juga tengah dirintis oleh perusahaan yang bergerak di bidang kuliner ini. Meski belum mencapai 1% dari jumlah karyawan, perusahaan ini mulai mempekerjakan teman tuli untuk melayani pelanggan. Rimba yang bertugas sebagai pelayan mengaku tak mengalami kesulitan berarti saat bekerja. Disnaker itu banyak membantu kami dalam tahap pertama mengidentifikasikan ya penyandang disabilitas apa yang memang cocok dengan industri seperti Pizza Hut ini. Kami lalu bekerja sama dengan komunitas ya, ada komunitas teman tuli yang kebetulan lokasinya nggak jauh dari restoran kami di Gatot Subroto di Tebet. Itu mereka benar-benar membantu kami gitu ya, mengajarkan kami bahasa isyarat ya yang mungkin dikenal dengan Bisindo itu. Di Jakarta, sejumlah unit usaha serupa mulai dijalankan oleh para penyandang disabilitas. Meski demikian, secara nasional masih banyak perusahaan yang hanya mempekerjakan kelompok disabilitas untuk memenuhi kuota yang diwajibkan undang-undang dan seringkali bersifat santunan. Biasanya mereka merekrut tetapi tidak secara permanen. Jadi mereka misalnya dimagangkan terlebih dahulu 6 bulan gitu kan. Kemudian setelah magang mereka
dipulangkan atau tidak digunakan lagi. Hal ini dibenarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Belum ada sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak menjalankan amanat undang-undang untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Memastikan bahwa penyandang disabilitas itu dibayar memang benar-benar diakui kompetensinya. Karena ada beberapa perusahaan yang membayar gaji penyandang disabilitas dari dana CSR. Sanksinya kalau kita lihat di Undang-Undang 8 2016 bahwa mereka yang menghilangkan hak bagi penyandang disabilitas maka akan dikenakan sanksi kalau tidak salah kurungan 2 tahun dan atau denda 200 juta kalau tidak salah seperti itu. Tapi memang ya, implementasinya memang belum. Ada sedikitnya 5 indikator yang ditetapkan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang inklusif. Pertama, pemenuhan kuota pekerja disabilitas, adanya jenjang karir yang jelas, serta pembayaran gaji dan jaminan sosial yang adil dan setara. Instansi atau perusahaan juga wajib memberikan ruang untuk pengembangan karir, serta menyediakan sarana dan prasarana. Tenaga kerja disabilitas menjadi isu utama yang dibahas pada G20 tahun 2021 lalu dengan hasil berupa dokumen kesepakatan antar negara G20 untuk mengakselerasi penyandang disabilitas masuk ke pasar kerja yang inklusif. Akankah pucuk pimpinan tertinggi Indonesia berikutnya menjadikan kesetaraan peluang kerja bagi kelompok disabilitas sebagai program prioritas? Kita harus tahu berapa, di mana penyandang disabilitas, dan disabilitasnya apa. Dan kita harus melihat bahwa membantu penyandang disabilitas itu bukan charity, tapi pemenuhan hak asasinya. Kita harus lebih berpihak kepada mereka dan kita berkomitmen untuk juga nanti merekrut mereka ini di dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka lakukan di pemerintahan dan juga di komunitas pertahanan. Ada bidang-bidang yang mereka dapat melaksanakan. Ketika merancang pembangunan, hadirkan mereka, kasih ruang pertama untuk mereka berpendapat. Maka pada saat itu, semua akan mendengarkan apa kebutuhan mereka. Itulah yang nantinya akan keluar menjadi kebijakan publik. Harapan kita adalah ketika nanti presiden terpilih, yang paling utama adalah harapan kita itu adalah implementasi Undang-Undang 8 2016. Itu aja sebenarnya. Kalau komitmen pemerintah mengimplementasi Undang-Undang 8 2016, maka semua persoalan, semua isu tentang disabilitas ada di sana semua. Di Undang-Undang 8 2016. Di sana bicara tentang hak politik ada, pendidikan ada, ketenagakerjaan ada. Tinggal dikuatkan aja di Undang-Undang 8 2016-nya, bisa diimplementasikan dan pemerintah tegas.